Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini Uma mau share kegiatan lagi ya bun. Ini adalah kegiatannya kita. Kenapa kita Uma? Karena ini tuh ada Buya anak-anak juga di sini ya bun. Ini tuh kita rencananya hari ini mau makeover kontrakan ini. Makeovernya tipis-tipis aja ya bun. Kita tuh hari ini mau ngecat. Bukan kita. Maksudnya suami atau buyanya anak-anak gitu yang mau ngecat. Uma belum bisa ini kalau ngecat ini. Sebenarnya sih bisa aja ya, cuman kalau ada suami yang mending suami ya kan, Bun. Oke lah, lanjut lagi. Jadi kita tuh di sini mau ngecat kita lagi. Buya maksudnya mau ngecat tembok kontrakan ini. Seperti di awal video tadi ya Bun, Uma ngeliatin gimana kondisi kontrakan ini sebelum dicat. Itu tuh banyak banget coretan-coretan yang ada di dindingnya. Kalau ada bunda atau teman-teman yang nanyain itu yang coret siapa, itu yang coret adalah apa ya? Pokoknya intinya bukan anak-anak Uma yang coret ya bunda ya. Yang coret itu memang sebelum Uma tinggal di sini itu udah ada coretannya gitu lah ya. Berarti ya yang sebelum yang tinggal di sini gitu loh. Dan kita udah klarifikasi juga sama yang tinggal di sini sebelumnya, memang anak-anak beliau yang coret. Cuman kan kita segan juga ya, karena kan ini udah 1 tahun ya teman-teman ya. Kita tinggal di sini. Sebenarnya sih dari awal kita mau pindah ke sini udah beliau sampaikan kok. Katanya kalau seandainya nanti mau ngecat kasih tahu aja, katanya nanti kita bantu bayarnya gitu katanya ya. Cuman kan kita segan juga ya, kita udah tinggal di sini setahun. Nggak mungkin kan kita minta uangnya buat ngecat gitu, makanya ya udahlah nggak apa-apa, kita aja yang ngecat. Bismillah. Insya Allah ntar ada lagi rezekinya, amin. Oke lah ya bunda, lanjut aja kita masuk ke videonya. Ini tuh tadi Buya udah ngebuka ya itu botol apa ya, bukaannya gitu ya, tutupannya maksudnya, tutupan botol cat ini, botol atau apa ya, itulah ya intinya ya pokoknya ya. Terus di sini beliau lagi ngaduk-ngaduk. Kalau soal ngecat ini Uma emang nggak paham ya kalau untuk persiapan ngecatnya. Pokoknya seperti kelihatan ya tadi udah dibuka tutupnya, terus sekarang lagi diaduk-aduk, nggak tahu deh ini ngaduknya ngapain, mungkin cari harta karun kali ya. Nggak bercanda ya bun. Nah ini tuh beliau lagi ngaduk-ngaduk, mungkin biar apa ya, biar sama gitu ya, rata gitu. Biar cair gitulah mungkin ya. Uma juga nggak ngerti ini kalau soal ngecat ini. Nah di sini tuh Uma lagi ngambil air, belum minta air katanya. Ini tuh catnya memang cat tembok yang air gitu ya bun, bukan yang minyak gitu. Nah ini tuh beliau lagi ngaduk-ngaduk lagi Buya ya. Pokoknya dilihatin aja lah ya bun, kita nggak ngerti. Kita terima beres aja gitu ya. Nah jadi bunda dan teman-teman, kalau soal kontrakan ini kenapa kita putuskan untuk ngecatnya, sebenarnya sih dari awal tinggal di sini kita tuh udah kayak nggak enak gitu ya, karena kalau rumah penuh dengan coretan gitu kayak tinggal di mana gitu ya, kayaknya tuh hmm, kayak apa ya, nggak enak aja gitu loh dilihatnya, penuh dengan coretan dindingnya. Terus apalagi kita punya anak-anak gitu ya, bahkan semenjak ada coretan itu Zaid sama Zab itu pernah juga dia coret-coret di dindingnya. Mungkin karena udah ngeliat ada coretannya ya. Awalnya sih dia pernah bilang nggak bagus ya mah coretan masa di dinding, kan bagusnya di buku kata Bang Zaid. Iya kalau Zaid mau coret di buku ya, nggak boleh di dinding. Entah ya bunda, kita mungkin punya pendirian masing-masing, maksudnya punya prinsip masing-masing gitu ya. Kalau bunda dan teman-teman punya prinsip yang lain juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Uma, kalau anak-anak mau coret-coret itu mending di buku aja gitu. Tapi kalau bunda atau teman-teman punya prinsip yang lain juga nggak apa-apa ya. Nggak Uma salahkan juga, kan setiap orang tua punya caranya masing-masing untuk mendidik anaknya ya. Nah semenjak ada coretan ini, awalnya sih dia nggak suka ya teman-teman ya, Zaid itu katanya nggak bagus ya mah katanya. Tapi makin-makin kesini tuh kayak dia ikutan juga gitu loh ngecoret-coretnya. Apalagi Zabib kan belum terlalu paham ya yang dibilang gitu ya. Jangan tuh yang belum paham gitu loh. Kalau Abang Zaid insya Allah udah mulai paham. Nah dia tuh mulai coret-coret tuh dindingnya. Nah Oma bilang, abang nggak boleh coret dinding. Awalnya sih dia ngerti juga iya katanya. Tapi karena ikut-ikutan sama Zabib, akhirnya dicoret-coret juga. Nah jadinya kan makin banyak ya. Memang sih belum sebanyak yang sebelumnya. Cuman masih belajar lagi tuh, tak belajar coret-coret dinding gitu ya. Cuman rumah nggak suka gitu loh, nggak setuju aja gitu.
Kan ada buku ya yang buat dicoret, terus juga merusak gitu ya kalau di lingkungan, kecuali kita kasih satu wadah, satu tempat dinding memang untuk dicoret itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang dindingnya itu dinding rumah yang nggak harus dicoret, kayaknya nggak perlu deh gitu loh teman-teman. Gitu ya kalau menurut Uma ya, mungkin setiap kita beda prinsip, nggak apa-apa. Kalau Uma sih kayak gitu menurut Uma. Nah semenjak itulah Uma mulai mikir kayaknya harus dicat deh Bu ya, biar anak-anak ini nggak jadi kebiasaan gitu loh, nanti takutnya jadi keterusan, jadi kebiasaan dia ngecoret-coret dinding. Nah kita diskusi tuh ya Uma sama Buya, karena kan di sini kita ngontrak. Terus Uma tanya gitu ya sama Buya anak-anak, gimana rencana ke depannya, apakah kita masih tinggal di sini atau gimana. Nah kebetulan juga kontrak ini udah diperpanjang gitu ya, udah 1 tahun udah diperpanjang, berarti habisnya nanti Agustus bulan ini, tahun ini. Ya udahlah nggak apa-apa, kita mulai aja, kita ngecat aja, Bismillah. Memang sih uangnya uang dari kita, tapi ya gimana ya, yang tinggal kan kita gitu kan ya. Ya udah nggak apa-apa, Bismillah gitu, kita cat aja. Nah akhirnya kita putuskan untuk ngecat. Nah ini tuh kita ngecatnya di hari 3 hari ya teman-teman, bukan 2 hari, lumayan lama sih ya, karena kan kita ada kesibukan juga, karena sebenarnya sih Sabtu sama Ahad sih, cuman Sabtunya itu kan kita ngajar sama Ahad ngajar ngaji gitu ya. Ya udah, ini udah sampai di kamar aja ya. Sampai panjang banget ya umahnya rocosnya. Nah ini ternyata kuningnya beda loh teman-teman, sama kuning yang awalnya ada warna dasarnya gitu ya. Karena memang waktu Buya beli, kata beliau minta yang kuning, dikasih sama orangnya ini, ternyata kuningnya beda. Ya udah nggak apa-apa ya, intinya kita mau ngilangin coretan di dindingnya aja, udah nggak apa-apa. Ini juga udah bagus kok, udah bersih gitu ya, yang penting nyaman dilihat gitu, nggak apa-apa. Nah jadi kita tuh emang fokus bagian coretannya aja ya teman-teman, bagian bawah banget itu memang belum dicat. Karena takutnya kita mikirnya gini, catnya itu kan cuma 1 botol gitu ya. Jadi takutnya nanti kalau nggak cukup gitu loh, jadi kita fokus ke yang dicoret aja dulu, nanti kalau emang berlebih nanti kita cat lagi bagian bawahnya. Nah ini tuh kita pakai tukang dadakan aja ya. Pakai buyanya anak-anak aja, kita nggak sewa tukang, nggak bayar tukang gitu ya, nggak apa-apa. Karena kan Buya biasa juga, katanya beliau dari kecil juga biasa gitu ngecat-ngecat kayak gini, jadi emang udah terbiasa katanya, dan ternyata alhamdulillah sih bagus menurut rumah hasilnya ya. Nah ini tuh udah lapisan kedua ya teman-teman, tadi udah lapisan pertama, terus udah kita tunggu kering, ternyata memang belum bagus gitu ya hasilnya, masih ada kayak kelihatan gitu loh coretannya, akhirnya dicat lagi yang kedua. Nah jadi kita fokus ke kamar dulu, kan ada 4 ruang ya di sini, kamar, ruang deket dapur itu, terus kamar kedua sama ruang depan TV. Jadi ini kita fokus ke kamar dulu, nanti setelah itu kita ke ruang selanjutnya gitulah ya. Nah ini dia hasilnya ya teman-teman. Emang sih ya kelihatan ya bedanya gitu ya, kayak belang gitu ya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah, yang penting udah rapi, udah bersih gitu ya dari coretan-coretannya. Alhamdulillah. Nah itu bagian bawahnya kelihatan ya teman-teman, belum dicat gitu bagian bawahnya, karena kita emang fokus ke bagian coretannya dulu. Alhamdulillah. Oke lanjut lagi, ini tuh udah di malam harinya ya teman-teman. Ini langsung bagian yang di depan TV. Ini anak-anak udah pada tidur ya teman-teman. Kalau anak-anak belum tidur itu Abang Zaid tuh ngerecokin. Karena takut juga ya teman-teman, kalau anak-anak seumuran Abang Zaid tuh megang-megang cat kayak gini, takut nanti kena tumpahan catnya, atau takut nanti segala macamnya lah ya. Pokoknya nggak kita kasih izin lah gitu ya. Oke, karena Buya lagi kerja, jadi Uma memutuskan untuk keluar ini. Uma lagi keluarin motor ya, ini udah jalan. Nah ini udah sampai aja di tempat yang jual gorengan. Uma mau beli gorengan. Ini tuh udah jam 10 malam ya teman-teman. Gak apa-apa, Bismillah, insya Allah baca doa dulu sebelum keluar rumah. Terus juga di sini kondisinya lagi rame ya teman-teman, jadi insya Allah gak apa-apa. Nah ini Uma beli gorengan di tempat biasa Uma beli bakwannya itu 8, sama Uma beli tahu 7. Kami tuh suka sama gorengan itu ya teman-teman. Terus dikasih bonus juga. Karena ini tuh yang jual memang wali murid ya teman-teman, di tempat Buya ngajar dan di tempat Uma ngajar ngaji juga. Nah ini teman-teman yang Uma bilang rame tadi, jadi sekarang itu lagi persiapan untuk acara ulang tahunnya Solok Selatan, jadi lagi rame banget ini teman-teman.
Nah ini udah sampai rumah aja. Ini tuh kita mau menikmati gorengan yang tadi Uma beli. Ini kita istirahat dulu bentar ya. Buya katanya mau ada kerjaan dulu. Terus Uma di sini sambil nonton TV, sambil quality time lagi tuh ya teman-teman. Mumpung anak-anak lagi pada tidur, kita butuh juga yang kayak gini ya, nikmati masa berdua gitu ya, kayak pacaran lagi gitu loh. Nah ini tuh malah sambil nonton ya teman-teman, sambil nonton TV. Uma sama Buya sambil nonton TV orang yang pengusaha-pengusaha gitu loh teman-teman, entrepreneur lah gitu ya. Jadi kita tuh suka nontonin acara yang kayak gitu. Kita salut aja gitu loh teman-teman, ada orang yang dari karyawan BUMN dia memutuskan untuk keluar resign gitu ya, terus dia buka usaha sendiri. Dan yang luar biasa sekali itu ya, dari tontonan itu ya, dia itu udah gagal 13 kali dan usaha ke 14 kalinya baru deh sekarang itu melejit gitu ya. Alhamdulillah ada rezekinya di situ, masya Allah. Jadi kayak kita tuh sambil diskusi gitu teman-teman, nanti kita ngapain ya setelah masa tua kita, atau nanti kita gimana ya, mau buka usaha apa gitu loh. Seru aja gitu teman-teman nontonnya orang-orang yang udah sukses gitu ya di usaha gitu. Jadi kita kayak juga suka gitu loh nontonnya. Mungkin ya kita suatu hari nanti mau punya usaha juga gitu. Nah teman-teman, ini udah di pagi harinya aja ya, singkat cerita ya. Ini tuh setelah kita pulang ngajar ya teman-teman, di hari Ahadnya. Jadi kita tuh ngerjain ini tuh 2 hari ya, suami Uma gitu maksudnya Buya ya. Ini udah di bagian dekat kompor, tadi di dekat TV udah selesai. Nah ini lanjut aja ya ke hasilnya. Ini dia teman-teman hasilnya, alhamdulillah. Ini tuh udah bersih ya, alhamdulillah, meskipun masih ada itu sedikit, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan gitu ya. Yang penting udah sangat bersih dari yang sebelumnya. Nah ini kondisi yang di ruang TV teman-teman, alhamdulillah udah bersih, masya Allah. Nah pokoknya Uma mau ngucapin terima kasih banyak ya, terutama buat Buya ya, suaminya Uma, yang udah bantuin, yang udah mewujudkan cita-cita Uma pengen punya kontrakan yang bersih kayak gini. Suatu hari nanti mudah-mudahan nanti punya rumah sendiri, amin. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nontonin video Uma ya. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Uma mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Oh ya, ini catnya ya teman-teman ya, ini harganya 300.000 2 cat ini. Insya Allah jumpa lagi di video Uma selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.